Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi menganalisis tahap dan tugas perkembangan serta implementasinya dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Yang beranggotakan yang pertama ada Zafirah Raffianda dengan NIM 22129105, ada Rezi Intan Cahyani dengan NIM 23031027, Cantika Sabila Putri dengan NIM 21022054, Mutia Hanum Akhiro dengan NIM 21022151, dan saya Rahmina Zokiah 23075038. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Zafirah Raffianda. Kepada Zafirah, kita persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian tahap perkembangan. Tahap perkembangan mengacu pada fase-fase pertumbuhan yang dialami individu sejak lahir hingga dewasa, meliputi aspek fisik, kognitif, emosional, dan sosial. Di Indonesia, pemahaman mengenai tahap perkembangan ini sering didasarkan pada teori-teori perkembangan internasional yang diadaptasi dalam konteks budaya dan pendidikan Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu ada teori perkembangan. Teori perkembangan adalah pendekatan atau model yang menjelaskan bagaimana manusia tumbuh dan berubah sepanjang hidupnya, baik secara fisik, kognitif, emosional, maupun sosial. Berbagai ahli telah mengembangkan teori perkembangan yang menggambarkan proses ini dalam berbagai aspek, dengan beberapa di antaranya menjadi dasar dalam memahami perilaku individu di berbagai tahap kehidupan. Berikut adalah beberapa teori perkembangan. Yang pertama yaitu ada teori perkembangan kognitif oleh Jean Piaget. Jean Piaget adalah seorang psikolog Swiss yang berfokus pada perkembangan kognitif anak. Piaget percaya bahwa anak-anak melalui serangkaian tahap perkembangan yang berbeda dan unik. Piaget mengemukakan 4 tahap utama. Yang pertama yaitu ada tahap sensori motor 0-2 tahun. Pada tahap ini, anak belajar tentang dunia melalui interaksi langsung dengan lingkungan, menggunakan indera dan gerakan fisik. Anak mulai memahami bahwa objek tetap ada meskipun tidak terlihat. Kemudian yang keduanya yaitu tahap pra-operasional, yaitu dari rentang umur 2-7 tahun. Anak mulai mengembangkan kemampuan berpikir simbolis, menggunakan kata-kata dan gambar untuk mewakili objek, namun mereka masih memiliki pemikiran egosentris dan sulit memahami sudut pandang orang lain. Kemudian yaitu tahap operasional konkret, yaitu 7-11 tahun. Anak-anak mulai mengembangkan kemampuan berpikir logis dan memahami konsep seperti jumlah, waktu, dan ruang, tetapi hanya terkait dengan objek nyata atau konkret. Kemudian yaitu tahap operasional formal 11 tahun ke atas. Pada tahap ini, individu mulai berpikir secara abstrak dan hipotesis. Mereka dapat merumuskan teori dan berpikir secara logis tentang konsep-konsep abstrak serta memahami prinsip-prinsip moral yang lebih kompleks. Kemudian yang kedua yaitu ada teori perkembangan psikososial oleh Erik Erikson, yang mana beliau adalah seorang psikolog Jerman yang mengembangkan teori perkembangan psikolog sosial. Ia menekankan pentingnya interaksi sosial dan hubungan dalam pembentukan identitas individu. Teori ini terdiri dari 8 tahap perkembangan yang berhubungan dengan tantangan atau krisis tertentu yang harus diselesaikan pada setiap tahap kehidupan. Tahap yang pertama yaitu kepercayaan versus ketidakpercayaan, yaitu dari rentang umur 0-1 tahun. Bayi menggambarkan rasa percaya atau ketidakpercayaan terhadap pengasuh mereka berdasarkan seberapa baik kebutuhan mereka terpenuhi. Kemudian tahap kedua, otonomi versus rasa malu dan ragu, 1-3 tahun. Anak mulai belajar kemandirian dan autonomi, tetapi jika terlalu dikendalikan, mereka dapat merasa malu dan ragu. Kemudian tahap ketiga, inisiatif versus rasa bersalah, 3-6 tahun. Anak belajar untuk memulai aktivitas sendiri, tetapi jika mereka terlalu banyak dikendalikan, mereka dapat merasa bersalah dan tidak percaya diri. Kemudian, tahap keempat, industri versus inferioritas, 6-12 tahun. Anak belajar untuk bekerja dengan orang lain dan merasa kompeten, tetapi jika gagal, mereka dapat merasa rendah diri. Kemudian, tahap kelima,
identitas versus kebingungan peran, yaitu 12-18 tahun. Remaja mulai membentuk identitas diri mereka, tetapi jika gagal menemukan identitas mereka, mereka mungkin mengalami kebingungan. Kemudian tahap keenam, intimasi versus isolasi, dewasa muda. Pada tahap ini, individu mencari hubungan yang dekat dan intim, tetapi jika gagal, mereka mungkin merasa terisolasi. Tahap ketujuh, generativitas versus stagnasi atau dewasa tengah. Orang dewasa mulai fokus pada memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui pekerjaan, keluarga, atau komunitas. Jika tidak, mereka mungkin merasa stagnan dan tidak berkembang. Kemudian tahap ke-8, integritas versus keputusan, usia lanjut. Pada usia tua, individu merenungkan hidup mereka dan merasa puas atau mengalami penyesalan dan keputusasaan. Kemudian ada teori tugas perkembangan oleh Robert Halford. Robert Halford mengemukakan teori bahwa setiap tahap kehidupan memiliki tugas-tugas perkembangan yang harus dicapai untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Tugas perkembangan ini muncul dari kebutuhan biologis, sosial, dan budaya, serta dari tujuan pribadi individu. Ada beberapa contoh tugas perkembangan yang meliputi, yang pertama, masa kanak-kanak, mempelajari keterampilan dasar seperti berjalan berbicara dan bermain dengan anak lain. Kemudian, masa remaja, mencapai identitas diri, menerima perubahan fisik, dan mempersiapkan peran dewasa. Kemudian ada masa dewasa, membentuk hubungan intim, mencapai kemandirian finansial, dan mengasuh anak. Dan yang terakhir yaitu masa lanjut usia, menerima usia tua dan mempertahankan kebahagiaan dengan memandang hidup secara positif. Mungkin hanya sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Zafira. Materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Cantika Sabila Putri. Kepada Cantika dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu mengenai tahap-tahap perkembangan manusia. Yaitu yang pertama yaitu fase embrionik dalam kandungan atau sebelum dilahirkan. Terdiri dari 3 tahap, yaitu trimester pertama. Yang kedua, trimester kedua juga, yaitu pada sudah janinnya sudah mencapai 19 cm. Selanjutnya trimester ketiga, dan yang kedua yaitu fase pasca embrionik setelah dilahirkan. Terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama ada balita, kedua anak-anak, ketiga remaja, keempat dewasa, dan yang terakhir masa tua. Next, Mino. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Kak Cantika. Selanjutnya itu materi yang akan disampaikan oleh Rezi Cahyani. Kepada Rezi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu konsep tugas perkembangan dan pemenuhan tugas perkembangan. Tugas perkembangan adalah sejumlah tanggung jawab, keterampilan, atau kemampuan yang harus dicapai individu pada setiap tahap kehidupan, agar mereka dapat berfungsi dengan baik dalam masyarakat. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Robert J. Fisika perkembangan. Menurut ya, memiliki tugas perkembangan yang berbeda, yang jika berhasil diselesaikan akan bagian kesuksesan. Sementara kegagalan dapat menyebabkan salah penyelesaian.
Baiklah, sepertinya bagian rezi akan digantikan oleh Mutia Hanum Akhiro. Kepada Mutia dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep tugas perkembangan dan pemenuhan tugas perkembangan. Tugas perkembangan adalah sejumlah tanggung jawab, keterampilan, atau kemampuan yang harus dicapai individu pada setiap tahap kehidupan, agar mereka dapat berfungsi dengan baik dalam masyarakat. Tugas perkembangan ini sangat penting dalam pembentukan kehidupan individu. Tugas ini membantu seseorang berkembang secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan biologis sosial, serta psikologis dalam tahap kehidupan. Penyelesaian tugas perkembangan dengan baik memungkinkan individu untuk menyelesaikan atau menyesuaikan diri dengan baik dalam masyarakat, mencapai tujuan pribadi dan membangun kehidupan yang memuaskan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Robert J. Vickhurst, seorang psikolog perkembangan. Menurutnya, setiap fase kehidupan manusia memiliki tugas perkembangan yang berbeda. Jika berhasil diselesaikan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan. Sementara kegagalan dapat menyebabkan masalah dalam penyesuaian diri. Faktor yang dapat mempengaruhi tugas perkembangan, menurut Vickhurst, ada 3 faktor utama yang mempengaruhi. Yang pertama adalah kematangan fisik, tugas perkembangan yang muncul sebagai hasil dari pertumbuhan dan pertumbuhan biologis seperti pubertas pada masa remaja. Yang kedua, ada tuntutan sosial dan budaya. Tugas yang muncul karena norma-norma dan harapan sosial yang ada di masyarakat seperti mendapatkan pekerjaan atau menikah. Dan yang terakhir, ada nilai pribadi. Tugas yang dihasilkan dari pilihan atau tujuan pribadi seseorang dalam hidup, seperti memutuskan untuk mengejar pendidikan lebih lanjut atau karir tertentu. Sekian penjelasan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mutia. Selanjutnya, materi mengenai tugas perkembangan masa anak, masa remaja, dan masa dewasa yang akan saya sampaikan sendiri. Yaitu yang pertama, ada tugas perkembangan masa kanak-kanak. Perkembangan masa anak, menurut Munandar, adalah belajar berjalan, belajar mengambil makanan yang padat, belajar berbicara, toilet training, belajar membedakan jenis kelamin, dan dapat kerja kooperatif. Yang kedua, yaitu ada tugas perkembangan pada masa remaja. Itu meliputi seorang remaja dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya itu dapat dipisahkan ke dalam 3 tahap secara berurutan. Yaitu ada contohnya itu yang tahap pertama adalah remaja awal, di mana tugas-tugas perkembangan yang harus diselesaikannya itu adalah penerimaan terhadap keadaan fisik dirinya dan menggunakan tubuhnya secara lebih efektif. Hal ini karena remaja pada usia tersebut mengalami perubahan yang lebih efektif, seperti pertumbuhan tubuh yang meliputi tinggi badan, berat badan, panjang organ-organ tubuh, dan perubahan bentuk fisik seperti tumbuhnya rambut, panggul, dan sebagainya. Tahapan kedua itu adalah remaja madya, di mana tugas perkembangan yang utama adalah mencapai kemandirian dan otonomi dari orang tua, terlibat dalam perluasan hubungan dengan kelompok baya dan mencapai kapasitas keintiman hubungan pertemanan dan belajar menangani hubungan heteroseksual, pacaran, dan masalah seksualitas. Yang terakhir itu ada tahapan remaja akhir, di mana tugas perkembangan utama bagi individu adalah mencapai kemandirian seperti yang dicapai pada remaja madya, namun berfokus pada persiapan diri untuk benar-benar terlepas dari orang tua, membentuk pribadi yang bertanggung jawab, mempersiapkan karir ekonomi, dan membentuk ideologi pribadi yang di dalamnya juga meliputi penerimaan terhadap nilai dan sistem etik. Yang ketiga yaitu tugas perkembangan pada masa dewasa. Menurut Hafiz, setiap tahap perkembangan individu harus sejalan dengan perkembangan aspek-aspek lainnya, yaitu fisik, psikis, serta emosional, moral, dan sosial. Tugas perkembangan masa dewasa dibagi juga menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama ada tugas perkembangan masa dewasa awal, masa dewasa setengah baya, dan masa dewasa akhir. Tugas perkembangan masa dewasa awal itu seperti belajar hidup dengan suami atau istri, memilih pasangan hidup, memulai kehidupan berkeluarga, membimbing dan merawat anak, mengolah rumah tangga, memulai suatu jabatan, menerima tanggung jawab sebagai warga negara,
menemukan kelompok sosial yang cocok dan menarik. Yang kedua itu ada tugas pengembangan pada masa dewasa setengah baya, yaitu seperti memperoleh tanggung jawab sosial dan warga negara, membangun dan mempertahankan standar ekonomi, membantu anak remaja untuk menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan bahagia, membina hubungan dengan pasangan hidup sebagai pribadi, menyesuaikan diri dengan pertambahan umur, menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan fisik sendiri. Yang terakhir itu ada tugas perkembangan masa dewasa akhir, yaitu seperti menyesuaikan diri dengan menurunnya kesehatan dan kekuatan fisik, menyesuaikan diri terhadap masa pensiun dan menurunnya pendapatan, menyesuaikan diri terhadap meninggalnya suami atau istri, menjalin hubungan dengan perkumpulan manusia usia lanjut, memenuhi kewajiban sosial dan sebagai warga negara, dan yang terakhir yaitu membangun kehidupan fisik yang memuaskan. Baiklah, sekian materi dari saya. Materi terakhir yaitu mengenai pemenuhan tugas perkembangan dan implementasinya dalam proses pendidikan dan pembelajaran itu akan disampaikan oleh Zafira Afianda. Kepada Zafira dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir mengenai pemenuhan tugas perkembangan dan implementasinya dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Jadi berikut ada beberapa alasan mengapa pemahaman tentang tahap perkembangan sangat penting dalam pendidikan, yaitu yang pertama yaitu mengidentifikasi dan mengatasi hambatan perkembangan. Memahami tahap perkembangan membantu pendidik dalam mengenali ketika seseorang anak mengalami kesulitan atau keterlambatan dalam perkembangan, baik dalam keterampilan fisik, kognitif, atau sosial emosional. Kemudian yang kedua, merancang lingkungan belajar yang sesuai. Setiap tahap perkembangan memerlukan jenis lingkungan belajar yang berbeda. Pada tahap perkembangan sensori motor, anak membutuhkan lingkungan yang penuh dengan rangsangan fisik dan sensorik. Yang ketiga, memfasilitasi pengembangan moral dan etika. Pendidikan tidak hanya mengembangkan kemampuan kognitif, tetapi juga moral dan etika. Menurut Lawrence, perkembangan moral anak-anak melalui beberapa tahap. Pada tahap prakonfesional, misalnya anak-anak memahami moralitas berdasarkan imbalan dan hukuman. Sementara pada tahap pasca konfesional, mereka mulai memahami prinsip-prinsip moral yang lebih tinggi. Yang keempat yaitu memaksimalkan potensi peserta didik. Yang kelima, membantu proses penilaian. Pemahaman tahap perkembangan juga penting dalam proses penilaian. Setiap anak berkembang pada kecepatan yang berbeda dan penilaian harus mencerminkan hal ini. Misalnya dalam menilai perkembangan bahasa pada anak usia dini, pendidik harus mempertimbangkan tahap perkembangan bahasa yang berbeda dan memberikan umpan balik yang sesuai. Tugas perkembangan menurut tahap usia. Yang pertama yaitu anak usia dini 0 sampai 6 tahun. Tugas perkembangan mengembangkan keterampilan motorik dasar, belajar mandiri, serta mengenal lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, anak usia sekolah dasar 6 sampai 12 tahun, mengembangkan keterampilan akademik dasar, mulai berinteraksi secara sosial dengan teman sebaya dan belajar tanggung jawab. Kemudian remaja 12 sampai 18 tahun, tugas perkembangan mengembangkan identitas diri, memahami peran sosial, dan mengembangkan kemandirian emosional, serta kemampuan berpikir abstrak.
prinsip implementasi dalam proses pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan yang berorientasi pada siswa. Yang kedua, pentingnya lingkungan yang mendukung. Yang ketiga, pemberian tugas dan tantangan yang sesuai. Yang keempat, pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Dengan menyesuaikan metode pengajaran dan isi pembelajaran berdasarkan tugas perkembangan siswa, proses pendidikan dapat lebih efektif dalam membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka di setiap tahap perkembangan. Baik, hanya sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Zafira Rafianda. Jadi kesimpulan dari presentasi kita pada malam ini yaitu tugas-tugas perkembangan pada fase dewasa itu dapat tercapai dengan sempurna jika tugas pada periode remaja tercapai dengan sempurna pula. Sebaliknya, jika pencapaian tugas-tugas perkembangan pada periode awal kehidupan individu tidak sukses, maka pencapaian tugas-tugas perkembangan pada periode awal kehidupan individu itu tidak sukses. Maka pencapaian tugas-tugas perkembangan pada fase berikutnya cenderung tidak sukses juga. Jika tugas-tugas perkembangan setiap fase perkembangan kehidupan manusia berhasil atau sukses dicapai, maka individu ini akan mengalami perasaan bahagia dan menjalani kehidupan dengan perasaan sukses baik secara emosional, intelektual, dan moral. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.